Muhammad Khairul Anam, atau yang akrab dipanggil Pak Coy, adalah seorang pendidik asal Arjosari, Kota Malang. Ia lahir pada 30 November 1995. Panggilan Pak Coy digunakan agar lebih mudah dikenali karena nama Anam cukup umum. Pak Coy dikenal sebagai guru yang ramah, sederhana, dan berdedikasi tinggi. Ia menempuh pendidikan mulai dari TK hingga SMK di Singosari dengan jurusan Teknik Mekanik Industri. Namun, saat kuliah, ia memilih jurusan pendidikan agama Islam di Universitas Islam Malang karena pengaruh pendidikan pesantren yang pernah dijalaninya. Ia kemudian melanjutkan S2 dan lulus pada tahun 2021. Awalnya, Pak Coy bercita-cita bekerja di perusahaan BUMN, tetapi gagal pada tahap akhir seleksi. Sejak 2019, ia memulai menjadi guru honorer dan menemukan makna dalam profesi tersebut. Baginya, menjadi guru adalah pengalaman berharga karena dapat bertemu berbagai karakter siswa dan terus belajar. Dalam mengajar, ia memiliki cara sederhana untuk meningkatkan semangat belajar siswa, seperti meminta siswa berdiri saat mengantuk agar kembali fokus. Bagi Pak Coy, kebahagiaan terbesar adalah saat bertemu mantan siswa yang menyapanya dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mewawancarai Pak Coy dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bisa ceritakan tentang diri Anda atau latar belakang pendidikan Pak Coy? Oke, saya Muhammad Khairul Anam. Banyak anak-anak yang memanggil saya Pak Coy karena nama Anam itu adalah nama yang pasaran, karena memiliki arti yang bagus sehingga banyak yang menggunakan nama Khairul Anam. Saya yakin kamu di SD atau SMP kamu juga memiliki teman yang namanya Anam juga toh. Nah, karena itu nama Anam itu nama yang bagus sehingga digunakan oleh banyak orang untuk menamai anak-anaknya dengan nama tersebut. Sehingga karena saya mencoba untuk sedikit memodifikasi nama saya, bukan memodifikasi sih, sebatas untuk memodifikasi nama panggilan saya yang umumnya memanggil nama saya adalah Anam, kemudian agar tidak ada kesamaan panggilan, maka saya menamai saya sendiri dengan Pak Coy. Itulah sejarahnya kenapa saya lebih nyaman dipanggil Pak Coy oleh murid-murid saya dibandingkan Pak Anam. Nanti takutnya ada yang memanggil nama Anam, nanti saya yang oleh saya, kan jadi lucu. Jadi ada dua orang yang namanya Anam. Karena di sini pun juga banyak yang namanya Anam. Itu perihal nama saya. Kemudian dari asal saya berasal dari Arjosari. Saya asli Arjosari. Orang tua saya juga dua-duanya Arjosari. Ayah saya Arjosari bagian timur, sedangkan ibu saya berasal dari Arjosari bagian tengah-tengah. Keduanya asli Arjosari, sehingga saya adalah asli bumi Arjosari, Kota Malang. Kemudian saya lahir pada hari Kamis. Kamisnya Kamis Kliwon, insyaallah. Kamis Kliwon, Kamis malam Jumat Kliwon, pada tanggal 30 November tahun 1995. Sehingga hari ini, per tahun ini, usia saya menginjak 30 tahun. Tuh, kemudian background pendidikan ya? Oke. Background pendidikan saya dulunya TK pada tahun 2001 insyaallah. 2001 masuk di TK Muslimat NU Arjosari, kemudian masuk di SMI-nya MI Nurul Ulum pada tahun 2002 sampai tahun 2008. Kemudian lanjutnya di SMP Islam Al-Ma'arif Singosari, SMP Al-Ma'arif 01 Singosari, itu pada tahun 2009 sampai 2011. Kemudian 2011 sampai 2014 saya SMA-nya di sini, di SMK 1 Singosari, pada jurusan Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri yang sekarang namanya berubah menjadi TMI. Kalau dulu TPMI, kalau sekarang TMI. Kemudian S1-nya saya di Unisma, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa kok dari SMK ambilnya Pendidikan Agama Islam, dari Mekanik Industri kok nggak lanjut ke kuliah ambil jurusan pemesinan atau Mekanik Industri yang serupa dengan SMK saya. Itu karena saya dulunya memiliki background dari pesantren, ya, pesantren di pendidikan informal saya. Pendidikan kan ada dua, pendidikan formal sama non formal atau informal. Formal itu melalui jenjang pendidikan yang umumnya mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2. Kemudian untuk yang non formalnya saya mengenyam di pondok pesantren, di Pondok Pesantren As-Salafiyah Singosari, Jalan Tomapel sana. Kemudian saya juga sudah lanjut ke jenjang S2 pada tahun 2019 sampai tahun 2022 lulusnya.
2021. Tahun 2021 lulusnya, masuknya 2019. Untuk jurusannya sama seperti saya mengambil dari jurusan yang ada di S1. Harus linear antara S1 sama S2-nya. Itu sekilas tentang background pendidikan saya. Terus apa yang memotivasi Pak Choi untuk memilih karir sebagai seorang pendidik? Oke. Sebenarnya awalnya saya realistis. Menjadi seorang guru, apalagi masih awal, masih mula menjadi guru honorer, itu bukan menjadi sebuah cita-cita saya. Keinginan saya adalah ya seperti halnya pada umumnya menjadi seorang pegawai di BUMN. Bahkan dulu awalnya saya pengen bekerja di BUMN pada perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Kala itu sudah bersaing dengan ribuan orang, tinggal beberapa puluh orang, lalu ternyata di tes terakhir saya tidak lulus. Memang tujuan awal saya tidak ingin menjadi seorang guru, karena memang menjadi guru honorer itu berat. Kamu tahu sendiri itu ya. Menjadi guru honorer itu berat, dengan fasilitas pendidikan yang seperti ini, sistemnya seperti ini, kemudian didorong oleh kualitas yang harus maksimal dalam mengajar, dalam memenuhi administrasi, tapi tidak sebanding dengan gaji sebagai seorang guru honorer. Jadi saya menjadi guru honorer di sini. Ini adalah sekolah pertama kali saya menjadi seorang guru, tepatnya sebagai guru honorer, itu sejak tahun 2019. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya pengen jadi guru? Karena melihat kondisi yang ada, ternyata saya pikir-pikir kembali, menjadi guru itu merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa. Hidup itu terasa akan lempeng-lempeng saja, tidak ada tantangan apapun ketika kita hanya merasakan rasa manis saja. Ya, makanya perlunya rasa pahit, perlunya ngopi. Tujuannya apa? Biar hidup ini terasa tidak hanya mulus-mulus saja, tidak hanya sebatas manis saja, tapi juga kita harus sesekali merasakan perjuangan pahit yang itu kita rasakan dalam menjadi seorang guru. Karena menjadi guru itu bagi saya, setelah saya jalani beberapa tahun ini, saya merasa sedikit enjoy menjadi seorang guru. Karena apa? Karena saya setiap tahun berjumpa dengan orang-orang yang berbeda. Murid guru saya pun juga berbeda-beda dari tahun ke tahun. Ada yang lulus, kemudian masuk lagi anak-anak peserta didik yang baru, sehingga saya harus terus mengembangkan potensi saya. Saya harus mengenali setiap tipikal anak di setiap tahunnya, itu pun juga pasti berbeda-beda dalam memposisikan diri saya. Jadi gitu yang memotivasi saya kenapa menjadi seorang guru, karena adanya perjuangan tadi, adanya nilai yang tidak terungkapkan secara material, tapi itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Selanjutnya itu apa pengalaman yang gak terlupakan sama Pak Choi mengajar di sini? Pengalaman yang tak terlupakan selama saya menjadi seorang guru adalah saya bisa mengenal banyak orang. Seperti itu yang saya sampaikan. Jadi pengalaman itu adalah pengalaman yang luar biasa, karena setiap kali saya jalan-jalan kemana-mana itu mesti berjumpa sama murid saya. Itu pengalaman berharga. Kadang diajak berjumpa di mall, ditraktir makan. Nah, kemudian berjumpa di jalan, Pak mampir dulu ke rumah saya. Nah, itu adalah poin yang bagi saya sesuatu yang sangat berharga. Saya banyak dikenal banyak orang, tidak hanya di sekolah tapi di luar sekolah pun juga akan terus berinteraksi dengan saya. Makanya jangan sampai kalian lupa kepada saya ketika nanti sudah lulus, berjumpa dengan saya minimal disapa. Ya, minimal disapa. Itu yang menjadi poin terbaik saya. Kenapa kok saya masih bertahan menjadi seorang guru? Karena banyak teman, banyak relasi. Murid-murid saya tidak hanya saya jadikan sebagai murid, tapi juga akan saya jadikan sebagai relasi saya di kehidupan sehari-hari. Gitu. Terus selanjutnya, apa pencapaian terbesar yang pernah Pak Choi raih selama mengajar? Pencapaian terbaik saya apa ya? Pencapaian terbaik saya dalam hal tugas tambahan sih. Insya Allah pada tahun 2022 atau 2023 itu saya diberi tanggung jawab yang cukup berat, yang cukup banyak. Mulai dari staf kesiswaan, kemudian pembina futsal, pembina pramuka, apalagi pernah juga menjadi pembina PMR, pembina MMC juga pernah. Pokok dalam satu waktu itu banyak sekali saya menjabat. Dalam tahun itu saya pernah menjabat menjadi banyak pembina. Dalam urusan staf juga banyak saya
menjadi itu di tahun tersebut. Kemudian juga pernah juga menjadi ketua Satgas Covid kala itu, zaman Covid kala itu saya menjadi koordinatornya, dan banyak yang beberapa yang menjadi poin terpenting bagi saya untuk menjadi prestasi terbaik bagi saya gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Pak Choi menyesuaikan metode mengajar untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda? Oke, kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi begini, saya mengelompokkan beberapa anak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Contohnya dalam pembelajaran Al-Quran. Dalam pembelajaran Al-Quran, beberapa anak kan ada yang sudah mahir di mengikuti TPG ya, di rumahnya masing-masing. Sehingga perlunya ketok tular, perlunya saling mengajari di antara teman-teman yang sudah mahir dalam hal mengaji, ditularkan ilmunya kepada anak-anak yang masih belum lancar dalam mengaji. Itu pentingnya pemberian ilmu tidak hanya bagi seorang guru kepada murid, tapi juga kepada beberapa teman yang sudah mahir dan belum mahir untuk saling mengajari di antara salah satu sama yang lainnya. Gitu metodenya. Terus ada bagaimana strategi Anda untuk memotivasi siswa yang kurang berminat dalam belajar? Oke, strateginya saya lebih banyak mengarah ke hal fisik. Umpamanya siswa mengantuk di kelas, maka saya seringkali memberdirikan diri. Dia saya suruh berdiri agar rasa kantuknya ini rasa hilang. Karena seringkali saya menjumpai siswa itu motivasinya kurang karena apa? Karena dia lelah, dia ngantuk, semalam dia begadang. Ya salah satu caranya apa? Dengan kalau tidak cuci muka, ya silakan berdiri di kelas. Biar rasa ngantuknya itu bisa hilang, sehingga dia termotivasi kembali untuk bisa belajar di kelas. Gitu. Untuk yang terakhir, pesan dan kesan Pak Anam untuk siswa-siswi di SMK 1 ini. Pesan-pesan saya bagi kalian semuanya, anak-anakku, jangan ada kata lelah dalam belajar, ya. Meskipun kamu seumpama pernah mendalami materi tersebut, jangan ada rasa bosan bagi kalian. Oh, aku tahu mendalami materi itu. Meskipun kamu pernah mengalami hal itu, tetaplah terus belajar. Meskipun dengan materi yang sama, meskipun dengan berulang-ulang kali, tetaplah terus belajar. Ya, nggak ada kata lelah dalam belajar. Jangan sampai kamu nanti merasa lelah dalam belajar, tapi pada akhirnya kamu akan merasa lelah dalam kebodohan kamu. Ya, kamu akan merasa nanti di kemudian hari, entah karena putus sekolah, entah karena nggak mau belajar, kamu nanti akan menyesalkan diri kamu. Oh, kenapa dulu saya tidak mau belajar? Makanya pentingnya belajar sepanjang hayat, sampai kapanpun kalian hidup di dunia ini, kita semuanya masih perlu yang namanya belajar. Gitu. Terima kasih Pak Choi sudah. Sama-sama. Sekian dari saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.